kita ini mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri. Kita ini percaya Tuhan atau mempercayai Tuhan. Ini ya. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan dia akan action. Kenapa selama ini Tuhan tuh nggak bisa action full? Karena kita belum berserah penuh. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Garis bawahi kata-kata bertindak. Ada kisah seorang hamba Tuhan pelayanan di satu desa di gunung, ya. Di daerah itu nggak ada lampu. Jadi selesai ibadah jam 7, pulang jam 9, KKR, dia harus pulang kembali ke desanya, ya, turun gunung. Dan penerangannya hanya obor, ya. Nih, kisah seorang hamba Tuhan yang doanya kurang, sehingga hubungan dengan Tuhan itu kurang manis lah, ya. Nah, waktu dia turun itu, penerangannya hanya lampu obor itu, jalannya berkelok-kelok di gunung-gunung, ya. Tiba-tiba angin kencang, matilah obornya, gelap gulita, nggak ada bintang, nggak ada bulan, jadi dia meraba-raba. Nah, waktu dia meraba-raba itu, dia terjatuh ke jurang. Akhirnya dia berseru dong sama Tuhan. Nah, ini nih namanya apa? Memanfaatkan Tuhan. Dia berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong nih. Tiba-tiba dia meraih satu ranting atau dahan gitu ya. Waduh, terima kasih Tuhan. Bergantungan, tempatnya gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Gantungan-gantungan ini, dia tetap berdoa, Tuhan tolong saya dong. Saya kan barusan melayani Tuhan, biasa kan gitu ya. Suka ya kayak, ya nggak tahu lah. Ya, nguar-nguarin kebaikan-kebaikan kita. Saya sudah melayani Tuhan tadi Tuhan. Sekarang saya mengalami bergantung di atas di ranting ya, dahan ya, bergelayutan, capek nih dia. Tolong saya Tuhan. Nah, Tuhan tuh baik. Tiba-tiba ada suara, anakku jangan takut. Saudara pernah dengar ya cerita ini? Jangan takut. Iya Tuhan, tapi saya ngegelantung begini kan capek. Lepaskan peganganmu. Wah, kira-kira pendeta itu berani nggak? Kenapa nggak berani? Dia akan berpikir, saya bisa jatuh ke jurang mati, betul nggak? Dia nggak dengar, dia nggak gubris, berdoa lagi, Tuhan tolong saya, masa saya mau gelantungan begini terus? Ada suara selalu bilang, percayalah kepada aku, lepaskan itu nak. Nggak mau juga. Sampai akhirnya pagi, waktu pagi ini gelantung begini nih, sampai pagi sudah bisa bayangin, begitu pagi dia lihat, ya ilah, cuman 30 cm, itu namanya ya? Dia dataran. Dia baru nyesel itu. Kenapa nggak dari semalam dia lepas? Nah, pertanyaan saya, kenapa dia nggak mau lepas? Karena kurang mempercayai Tuhan, kurang hubungan yang manis dengan Tuhan, jarang doa. Makanya komunikasi dengan Tuhan itu sangat penting. Saya kasih lagi satu cerita. Ada suami istri nih, entah kenapa terjadi konflik nih. Jadi biasanya kalau konflik itu pasti komunikasinya kurang ya, nggak omong-omongan. Ada nih 3 hari nih nggak omong-omongan, ketemu sih ketemu, tapi nggak omong-omongan. Nah, sampai satu hari suaminya ini mau pergi ke luar kota, mengejar pesawat yang jam 6. Jadi dia kebiasaannya tuh bangunnya selalu siang, jam 7 gitu ya. Nah, dia mau minta tolong supaya istrinya nanti bangunin dia, gengsi gitu ya, karena kurang komunikasi. Jadi dia berpikir, dia tulis aja, "Mah, bangunin saya jam 5 ya, saya mau ke airport, ada urusan pekerjaan kantor." Dia ditempel di tempat rias rias istrinya, karena dia tahu nanti istrinya akan cuci muka atau di kaca itu ya, ditempel nih. Nah, singkat cerita besoknya ternyata si suaminya itu bangunnya sudah tahu jam 7. Begitu dia bangun lihat jam 7, dia marah-marah sama istrinya. Nah, terjadi nih komunikasi. Mama bagaimana ya, minta tolong begitu aja, nggak bisa. Ini kerjaan menghasilkan uang sekian, akhirnya jadi batal nih. Bagaimana sih mama, nggak mikir, egois banget ya, gini. Apa dijawab oleh istrinya? Kamu baca di bantal kamu. Nanti dia ke bantal, dia lihat, "Pak, bangun, udah jam 5. Saudara nangkep gak? Terkadang juga Tuhan maunya suruh saudara ke kiri ya, tapi kita jalannya ke kanan. Begitu ke kanan kita mentok, kita salahin siapa? Tuhan. Udah mulai rajin melayani Tuhan, kok terjadi hal seperti ini?
Saudara ngerti gak? Ya, itulah hubungan manis dengan Tuhan itu. Kalau saya berdoa, saya minta kepekaan. Tuhan, beri saya kepekaan rohani. Ya, itu ya.